Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisis proses bisnis dan rancangan sistem informasi di CV Akta Teknik. Penelitian ini kami lakukan untuk memahami bagaimana operasional kerja yang berlangsung, hambatan apa saja yang dihadapi, dan sistem informasi seperti apa yang dapat membantu membuat kerja lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna. Eh, Penjelasan abstraknya yaitu CV Akta Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan layanan servis spare part mesin tekstil di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dalam operasionalnya, perusahaan masih menggunakan sistem manual untuk mencatat stok barang, layanan teknis, serta transaksi penjualan. Hal ini berdampak pada efisiensi kerja dan keakuratan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan, mengidentifikasi kendala utama, serta merancang perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan SWOT, Value Chain, Porter Pivot, dan analisis kritikal sukses faktor atau CSF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan dalam penyediaan spare part dan teknisi, namun masih lemah dalam sistem pencatatan dan integrasi data. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang sederhana namun terintegrasi menjadi solusi yang tepat. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat daya saing perusahaan. Untuk bab 1, latar belakangnya yaitu seiring dengan berkembangnya industri tekstil di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung, kebutuhan akan spare part dan layanan perawatan mesin tekstil juga semakin tinggi. CV Akta Teknik sebagai salah satu pemain di bidang ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional banyak pabrik tekstil. Namun, dari hasil pengamatan awal terlihat bahwa terdapat beberapa kendala operasional yang perlu diatasi, seperti pencatatan stok yang belum terpusat, pengelolaan data yang belum efisien, serta komunikasi antar bagian yang belum maksimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan tersebut dan menawarkan solusi sistem informasi yang dapat meningkatkan kerja dan pelayanan bagi pelanggan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini dijalankan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan langsung, yaitu mengkaji dan memetakan proses bisnis yang sedang berjalan, mulai dari aktivitas pengadaan, manajemen stok, penjualan, hingga layanan perawatan mesin tekstil. Yang kedua, menemukan permasalahan utama yang terjadi dalam proses operasional, khususnya dalam pengelolaan informasi dan koordinasi antar bagian. Yang ketiga, memberikan rekomendasi rancangan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan pelanggan pada CV Akta Teknik. Selanjutnya, metode penelitian yang saya lakukan yaitu melakukan observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung alur kerja dan aktivitas operasional yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memahami pola kerja yang ada dan hambatan yang dihadapi. Kedua, dengan melakukan wawancara, berbicara langsung dengan pihak internal termasuk teknisi, admin, dan staf terkait guna mendapat gambaran dari sudut pandang pelaku operasional masing-masing. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT, Value Chain, Porter Pivot, dan CSF digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait nilai bisnis, tingkat persaingan, hambatan internal dan eksternal, dan kebutuhan teknologi yang dapat mendukung bisnis CV Akta Teknik agar dapat tumbuh dan bersaing lebih baik. Untuk bab 3, hasil dan pembahasan analisis SWOT ini untuk strategi
strength atau opportunity, yaitu mengembangkan sistem informasi terpadu untuk layanan penjualan dan servis berbasis online guna memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, strategi weakness atau opportunity, menerapkan sistem informasi berbasis cloud secara bertahap sekaligus membangun media promosi digital seperti website dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas perusahaan. Yang ketiga, strategi strength atau threat, meningkatkan layanan dengan fitur eCRM dan layanan teknisi langsung ke pelanggan agar mampu bersaing dengan kompetitor yang sudah go digital. Yang terakhir yaitu strategi weakness dan threat, menyusun prosedur kerja standar dan memberikan pelatihan penggunaan sistem informasi untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual serta memperkuat komunikasi antar divisi. Yang keempat yaitu analisis value chain. Analisis value chain pada CPA teknik dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu aktivitas primary dan aktivitas pendukung atau support activities. Tujuan analisis ini dalam mengidentifikasi alur proses bisnis serta elemen-elemen penunjang yang mempengaruhi penciptaan nilai pada perusahaan. Pada aktivitas primer, proses bisnis dimulai dari inbound logistik, yaitu kegiatan penerimaan dan pengecekan barang spare part yang masuk ke gudang. Selanjutnya pada bagian operation dilakukan pencatatan data stok serta penyimpangan barang sesuai kategori dan permintaan pelanggan. Outbound logistik mencakup penyiapan dan pengiriman barang oleh teknisi kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan. Aktivitas marketing dan sales bertugas mempromosikan produk, menawarkan layanan, serta memproses transaksi penjualan. Terakhir, bagian servis menangani permintaan servis, penggantian spare part, dan komplain pelanggan. Selanjutnya ada analisis Porter Pipers. Yang pertama itu persaingan antar perusahaan sejenis. CP Akta Teknik beroperasi dalam bidang penyediaan spare part dan layanan servis mesin tekstil di kawasan Bandung. Beberapa pesaing memang ada di wilayah tersebut, namun sebagian besar hanya fokus pada penjualan suku cadang tanpa layanan servis terpadu. Oleh karena itu, tingkat persaingan masih tergolong sedang. Kelebihan utama CV Akta Teknik adalah pada layanan teknisi yang responsif dan ketersediaan spare part yang relatif lengkap. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Potensi masuknya persaingan baru tetap ada meskipun tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan modal yang besar, baik untuk penyediaan stok awal maupun rekrutmen teknisi yang kompeten. Namun dengan berkembangnya platform digital, perusahaan baru bisa masuk pasar dengan strategi berbasis online, sehingga ancaman ini tetap perlu diperhatikan. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Produk pengganti di sektor ini cukup terbatas karena jenis spare part sangat tergantung pada tipe dan merek mesin tekstil yang digunakan pelanggan. Umumnya pelanggan hanya akan mencari produk yang sesuai atau direkomendasikan oleh produsen mesin. Oleh karena itu, tingkat ancaman dari produk substitusi tergolong rendah. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Sebagian besar pelanggan adalah pelaku usaha yang membutuhkan layanan yang cepat dan dapat diandalkan. Meskipun mereka memiliki pilihan lain, faktor kecepatan layanan, ketersediaan barang, serta dukungan teknis membuat mereka tetap memilih penyediaan yang terpercaya. Namun demikian, pelanggan tetap mempertimbangkan harga dan efisiensi sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli berada pada tingkat sedang. Yang terakhir, kekuatan tawar-menawar pemasok. CP Akta Teknik memperoleh spare part dari distributor resmi dan importir. Ketergantungan terhadap pemasok ini membuat perusahaan cukup rentan terhadap fluktuasi harga dan keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, kekuatan tawar dari pemasok dapat dikategorikan tinggi. Untuk mengurangi risiko, perusahaan perlu membangun hubungan jangka panjang dan mencari alternatif pemasok yang kompeten. Yang terakhir, analisis Critical Success Factor atau CSF. Ada kebutuhan yang jelas untuk membuat sistem informasi bagi penjualan, manajemen stok, keuangan, dan data teknisi agar operasional dapat diawasi dan dijalankan dengan lebih efisien dan efektif.
Untuk bab 4 kesimpulan yaitu CP Agta Teknik mempunyai peluang besar untuk tumbuh dan memperluas pasar, tetapi perlu segera memperbaiki sistem kerja dengan memanfaatkan teknologi. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dapat mengurangi risiko kesalahan kerja, mempercepat pelayanan, dan memberikan nilai lebih baik di pengguna. Dengan penerapan teknologi yang sesuai, CP Agta Teknik dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan daya saing, dan siap menjawab kebutuhan pasar yang terus tumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.